Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Zahra Tunisa. Nama saya Muhammad Tafal Hairi. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi perbankan syariah, mata kuliah manajemen pembiayaan bank syariah. Di sini kami akan menjelaskan tentang bank dan perbankan syariah, fungsi bank dalam perekonomian, dan akad yang terdapat dalam bank syariah. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak videonya. Aku mau nanya dong Kak, gimana sih pengertian bank secara umum itu? Pengertian bank secara umum, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Itu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 2. Oh gitu. Kalau misalnya pengertian perbankan secara umum gimana Kak? Sedangkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 1. Oh gitu Kak. Kan yang aku tahu itu bank itu kan ada dua jenis ya Kak, ada yang syariah, ada yang konven. Nah kalau yang syariah itu setahu aku tuh harus ada prinsip-prinsip yang dipatuhi. Nah terus aku mau tanya nih Kak, perbankan syariah itu kayak gimana sih Kak konsepannya? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Itu menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 7. Juga kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, zolim, dan haram. Oh gitu Kak, oke. Tapi aku masih bingung nih Kak tentang perbedaan riba, maisir, gharar, haram sama zalim itu maksudnya gimana ya Kak? Kalau riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Assalamualaikum, Alfi, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Ada apa ya? Jadi begini sih, sebentar lagi kan kita ujian akhir semester dan uangku masih kurang untuk bayar kuliah. Kira-kira kamu ada nggak uang untuk aku? Oh, kira-kira berapa ya uang yang kamu butuhkan? Aku uangnya kurang 1 juta untuk bayar kuliah nanti. Aku janji aku ganti uangnya di akhir bulan ini. Ada sih uangnya, tapi nanti kamu balikin ke aku uangnya 1.200.000 ya. Apakah kamu berkenan? Boleh. Nanti uangnya transfer ke rekening aku ya. Terima kasih, Alfi. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedangkan maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui. Sedangkan gharar yaitu transaksi yang keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Sedangkan haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Zolim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Itu menurut penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Gitu Kak, maksudnya Kak. Ya, sama-sama.
Aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya Kakak sendiri lebih prefer pakai yang konven apa yang syariah banknya? Kalau dari aku sendiri sih, aku mau pakai keduanya, antara bank syariah dan bank konvensional. Loh, terus gimana sih Kak perbedaan antara bank konven sama bank syariah? Nah, itu nanti kita simak ya videonya setelah ini. Terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara bank syariah dan konvensional? Apakah mereka benar-benar memiliki perbedaan atau sebenarnya mereka itu sama saja, hanya berbeda nama saja? Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Setidaknya ada 5 perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Namun, yang paling banyak diketahui itu terdapat pada sistem keuntungannya. Bank syariah menggunakan konsep bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan konsep bunga. Apa itu bagi hasil atau sistem bunga? Misalnya itu, Bima adalah seorang pemilik usaha kecil yang membuat mainan kayu. Dia memerlukan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian Bima datang ke bank. Singkat cerita, bank memberikan pinjaman kepada Bima sebesar 1.800.000 dan Bima harus mengembalikan uang tersebut dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, keuntungan usaha Bima Rp500.000. Sesuai kesepakatan dengan bank, pembagian hasil usaha adalah 20% untuk bank dan 80% untuk Bima. Maka Bima harus mengembalikan uang sebesar 1.800.000 ditambah Rp100.000. Rp100.000 itu merupakan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh Bima atau 20% dikali 500.000. Bank syariah fokus pada keuntungan atau laba dan falah. Falah artinya kemenangan. Maksudnya bank syariah tidak semata-mata mencari keuntungan atau laba, tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan bank konvensional berdasarkan keuntungan atau laba. Bank syariah hanya untuk investasi halal, sedangkan bank konvensional untuk investasi halal dan haram. Hubungan bank syariah merupakan kemitraan, sedangkan bank konvensional berupa debitur atau pihak yang meminjam dan kreditur atau pihak yang memberi pinjaman. Bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau dari kakak sendiri, kakak tahu nggak sih fungsi bank dalam perekonomian itu apa? Oh, aku tahu. Fungsi bank dalam perekonomian itu yang pertama sebagai lembaga intermediasi keuangan. Maksudnya itu adalah fungsi bank ketika melakukan aktivitas menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau investasi lainnya. Nah, yang kedua ini bank sebagai pelaksana sistem pembayaran, di mana sistem pembayaran ini adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Apa aja ya instrumen pembayaran? Yang pertama itu ada pembayaran tunai, di mana contohnya itu seperti uang kertas dan uang logam. Nah, ada juga secara non tunai seperti cek, biljet giro, kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik. Nah, yang ketiga itu sebagai agen moneter, di mana bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang terlibat dalam proses penciptaan uang yang dilaksanakan oleh bank sentral, gitu Kak. Jadi gitu kak fungsi bank dalam perekonomian. Iya, betul. Akad yang terdapat dalam bank syariah, yang pertama yaitu jual beli. Itu terdapat akad murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli
dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Terus yang kedua itu ada akad salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Yang ketiga yaitu akad istisna, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Selanjutnya dalam perbankan syariah itu ada akad buat sewa. Nah, akadnya itu ada akad ijarah, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Setelah itu ada akad ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Nah, selain itu juga ada akad untuk bagi hasil. Nah, jenis-jenis akadnya yaitu ada akad mudharabah. Maksud dari akad mudharabah ini dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama sahibul mal atau bank syariah yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua pihak mudharib atau nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Selanjutnya ada akad musyarakah, yaitu akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Nah, di dalam bank syariah itu terdapat tabaruk. Nah, akad yang terdapat di dalamnya yaitu yang pertama akad qard, yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Kemudian yang kedua ada akad hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Kemudian yang ketiga yaitu ada akad kafalah, yaitu akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak pada pihak lain, di mana pemberi jaminan atau kafil bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan, yaitu makful. Kemudian selanjutnya yaitu ada akad wakalah, yaitu akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Terima kasih telah menonton video kami. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.